Hai semuanya, bertemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Wudong Qiankun. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Pada saat ini Ying Xiaoxiao juga buru-buru pergi ke arah Lindong. Dia menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa tidak ada yang serius terjadi pada Ying Huan. Kakak senior Xiaoxiao, serahkan yang lainnya pada aku. Ucap Lindong perlahan melepaskan Ying Huan yang berada dalam pelukannya. Mendengar ini, Ying Xiaoxiao hanya bisa tersenyum tipis. Dia juga bisa melihat sedikit kelelahan di mata Lindong. Sepertinya dia telah melakukan perjalanan dengan kecepatan sangat tinggi selama periode waktu ini. Ini akan sulit bagimu. Hati-hati, ucap Ying Xiaoxiao menarik Ying Huan dan memeluknya. Namun sebelum Lindong berbalik, suara King Tan terdengar. Kakak Lindong, King Tan bergegas dalam sekejap dan muncul di depannya. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini King Tan sudah menyeka darah dari sudut mulutnya. Sepertinya dia tidak ingin Lindong melihatnya terluka. Namun wajah kecilnya yang agak pucat masih mengungkapkan beberapa petunjuk. Melihat kondisi King Tan, Lindong mengulurkan tangannya dan dengan lembut menepuk kepalanya. Jelas saat ini dia tidak akan menegurnya. Ambil saudara Chen Gui dan mundur sedikit, ucap Lindong melirik Chen Gui yang terluka. Baik, King Tan mengangguk dengan patuh. Mengingat pemahamannya tentang Lindong, dia bisa merasakan tingkat kebrutalan yang bergejolak di bawah wajah tenang yang terakhir. Pada saat ini mata Yuanchang acuh tak acuh menatap Lindong dari jauh. Hahaha, aku pikir kau akan bersembunyi sampai kompetisi sekte besar selesai. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kau benar-benar memiliki nyali, ucap Yuanchang tertawa. Tempat ini tidak buruk. Namun Lindong benar-benar mengabaikan kata-kata mengejek itu. Sebaliknya dia menatap perlahan-lahan menyapu medan berbatu yang luas. Sebagai tempat peristirahatan terakhirmu, itu harus sesuai dengan statusmu. Namun kata-kata Lindong berikutnya menyebabkan rasa dingin di mata Yuanchang menjadi lebih intens saat yang terakhir sedikit menyipitkan matanya. Kau pikir kau siapa? Tempat ini akan lebih tepat sebagai kuburan bagi murid-murid sekte Doumu, ucap Jenderal Roh Gerbang Yuan yang tersisa. Mendengar kata-kata ini, Lindong langsung meliriknya. Dia mengangkat kakinya dan sebuah bayangan segera muncul di tempat dia semula berada. Melihat tindakan dari Lindong, Jenderal Roh Gerbang Yuan itu langsung terkejut. Segera mereka ingin mundur. Namun tanpa diduga, tubuh Lindong juga sudah muncul di depannya seperti hantu. Tanpa membuang waktu, Lindong melemparkan tinjunya ke depan. Sementara Lindong melemparkan tinjunya ke depan, sisik naga hijau di lengannya mulai menghilang dengan cara yang aneh. Dalam beberapa saat, mereka telah meresap ke dalam kulitnya. Warna hijau pucat tampak muncul di kulit Lindong saat ini terjadi. Banyak pola hijau bergoyang-goyang di bawahnya. Jika seseorang melihat dengan cermat, seseorang akan menemukan bahwa pola hijau itu sebenarnya berbentuk naga hijau. Kekuatan yang menakjubkan melonjak saat mereka bergoyang. Kecepatan pukulan Lindong sangat cepat. Bahkan Jenderal Roh Gerbang Yuan hanya melihat cahaya hijau yang berkedap-kedip. Dan pada saat berikutnya, kekuatan yang mengerikan telah mencapai dadanya. Suara yang dalam bergema di langit. Semua orang melihat tanah berlubang tempat Jenderal Roh Gerbang Yuan mendarat. Dan setelah beberapa saat, di lubang itu terdengar ledakan, terlihat tubuh jenderal itu langsung meledak. Seorang Jenderal Roh Gerbang Yuan yang kekuatannya telah mencapai tahap 9 Yuan Nirvana sebenarnya telah dihancurkan dengan satu pukulan oleh Lindong. Pada saat ini ekspresi Yuanchang gelap dan serius saat dia melihat adegan ini. Sesaat kemudian, suara seram akhirnya perlahan muncul dari mulutnya. Kau benar-benar berani membunuh seorang murid gerbang Yuanku.
Sepertinya kau berencana untuk menyeret semua murid Sekte Domu ke dalam neraka kali ini, teriak Yuan Chang. Jangan khawatir, nasibmu akan sama dengannya, ucap Lindong mengangkat kepalanya menatap Yuan Chang dan tertawa samar. Bajingan, aku akan mencabik-cabikmu hari ini, teriak Yuan Chang. Ternyata selain membunuh Jenderal Gerbang Yuan, Lindong juga telah memukul Lei Qian sampai terlempar menembus ke tebing. Pada saat ini Lei Qian yang telah dikirim terbang ke tepi dengan pukulan dari Lindong segera meledak keluar dari tebing. Dia menatap Lindong dengan kemarahan yang mendalam. Yuan Power segera meletus dari tubuhnya. Dengan mengepalkan tangannya, bila cahaya yang berkedap-kedip mulai muncul. Tubuhnya bergerak dan menyerbu ke depan. Momentumnya cukup mengejutkan. Ini jelas merupakan serangan terkuat Lei Qian. Lindong mengangkat kepalanya, dia menatap cahaya pedang tajam yang berkedap-kedip dengan kilat. Sisik naga hijau yang awalnya menutupi kulitnya menarik diri ke dalam tubuhnya saat ini. Sepintas, tampak seolah-olah dia telah menghapus semua pertahanannya. Sisik naga hijau mungkin telah ditarik ke dalam tubuh Lindong. Tapi cahaya hijau pucat samar-samar muncul di kulitnya. Jelas Lindong saat ini sudah menjadi semakin mahir dalam keterampilan naga terwujud surga hijau. Cahaya hijau megah tiba-tiba meledak dari lengan Lindong. Dengan satu kepalan tangan, dia bertabrakan langsung dengan pedang petir Lei Qian. Segera guntur bergemuruh pada saat tabrakan. Enyah, mata Lindong samar-samar berubah menjadi hijau pada saat ini. Pola cahaya berkumpul di pupilnya dan tampak seolah-olah ada naga hijau di dalamnya. Tekanan yang hanya bisa dimiliki oleh naga purba raksasa samar-samar dipancarkan dari tubuhnya. Pada saat ini Lindong seperti naga kuno raksasa dengan kekuatan untuk membalikan langit. Sebuah teriakan yang dalam dipancarkan dari mulut Lindong. Cahaya hijau melonjak dan kekuatan mengerikan yang menggas seperti laut menyebabkan ekspresi Lei Qian berubah drastis. Jelas Lei Qian benar-benar dikalahkan dalam pertukaran langsung ini. Lindong menyaksikan Lei Qian terbang mundur dengan cara yang menyedihkan. Saat aura brutal melintas di matanya yang sekarang hijau. Segera tubuhnya berubah menjadi kilatan dan anehnya muncul di depan Lei Qian. Di udara, wajah Ling Zhen segera berubah menjadi dingin. Seperti ketika dia melihat Lindong akan memberikan pukulan mematikan pada Lei Qian. Kipas lipat di tangannya tiba-tiba menekan ke ruang kosong. Kekuatan Yuan yang agung dan tajam terkondensasi menjadi bentuk tombak panjang yang dengan kejam menembak ke arah dahi Lindong dengan kecepatan kilat. Tombak panjang Yuan Chang melesat ke bawah dengan cara yang eksplosif. Namun saat hendak menyerang Lindong, tangan kirinya tiba-tiba terjulur dan meraih tombak panjang itu. Namun ini tidak menghentikannya sama sekali. Tangannya yang lain segera mengepal menjadi tinju yang meninju seperti petir dan dengan kejam mendarat di dada Lei Qian. Suara yang dalam terdengar di udara. Ekspresi Lei Qian segera berubah drastis saat seteguk darah segar tanpa sadar dimuntahkan. Tubuhnya ditarik ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Dan auranya segera menjadi jauh lebih lemah. Terbukti lukanya tidak ringan. Dalam beberapa percakapan singkat, Lindong telah membunuh seorang jenderal roh gerbang Yuan dengan satu pukulan dan melukai Lei Qian. Kemampuan ini benar-benar membuat semua orang terdiam. Ini akan menjadi agak menarik. Mata beberapa individu menyapu ke arah Yuan Chang yang ekspresinya berangsur-angsur menjadi gelap. Sepertinya berurusan dengan murid dari Sekte Dao tidak akan semudah yang mereka bayangkan. Sial, bocah ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Panggung 8 Yuan Nirvana, ucap Yuan Chang dengan nada acuh tak acuh. Dia telah mempelajari seni bela diri penguatan tubuh yang sangat sombong. Maka tubuh fisiknya sangat kuat. Dari kelihatannya, sepertinya dia juga meningkat dalam aspek itu. Aku hanya ceroboh sebelumnya, ucap Lei Qian berkata sambil mengatupkan giginya. Kau bukan lawannya, ucap Yuan Chang menjawab dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata itu, kulit Lei Qian berubah.
Meskipun keengganan memenuhi matanya, dia tidak membantah kata-kata yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Saat ini Ling Zhen juga bergegas ke arah mereka. Dia menatap Lindong dengan pandangan gelap sebelum dia bertanya pada Yuan Chang. Aku akan berurusan dengannya secara pribadi. Ucap Yuan Chang perlahan berjalan ke depan. Tatapannya terfokus pada Lindong. Segera setelah itu, senyum penuh dengan aura pembunuh muncul di wajahnya. Aku akan memberitahu dia bahwa ada harga yang harus dibayar jika seseorang ingin menjadi penyelamat. Ucap Yuan Chang. Oh, baiklah, ucap Ling Zhen sambil menatap Lindong. Tidak perlu mempertanyakan kekuatan Yuan Chang. Bahkan orang sekuat Chen Gui pun telah kalah, apalagi Lindong. Jelas dia berpikir Lindong hanya seperti semut di hadapan Yuan Chang. Sementara Yuan Chang berjalan ke depan, seketika suara angin terdengar dari langit yang jauh. Semua orang mengangkat kepala mereka dan melihat sosok cantik Ling Qingzu telah hadir di sini. Hahaha, Qingzu, aku telah mendengar dari saudara Wukun bahwa kau memiliki hal-hal yang harus diperhatikan di daerah iblis unik. Jika tidak terselesaikan, aku bisa menemanimu. Ucap Yuan Chang berkata sambil menatap Ling Qingzu. Senyum muncul di wajahnya yang acuh tak acuh. Terima kasih banyak kepada kakak senior Yuan Chang atas perhatianmu. Masalah Qingzu telah diselesaikan. Setelah mendengar kata-katanya, Ling Qingzu menjawab dengan senyum tipis. Itu bagus. Perkenankan aku untuk menangani masalah ini di sini terlebih dahulu sebelum melanjutkan percakapan kita. Ucap Yuan Chang. Mendengar ini, Ling Qingzu tidak menjawab. Dia menatap Lindong yang tidak mengarahkan pandangannya ke arahnya. Ragu-ragu sedikit, bibirnya bergerak sedikit sebagai suara lembut dan samar dibundel oleh Yuan Power berdering di telinga Lindong. Kau harus berhati-hati. Yuan Chang tidak mudah dihadapi. Ketika dia mendengar suara berdering di telinganya, beberapa emosi akhirnya muncul di wajah tanpa emosi Lindong. Dia melihat Ling Qingzu yang melayang di udara dan dengan samar menganggukkan kepalanya. Melihat tanggapannya, Ling Qingzu tidak mengatakan apa-apa lagi. Segera teratai hijau berubah menjadi sinar hijau membawanya ke gunung tempat di mana istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dari aura brutal yang terpancar dari seluruh tubuh Lindong, dia bisa menebak bahwa Sekte Dao telah menderita kerugian yang cukup parah karena gerbang Yuan. Mengingat karakter Lindong, jelas bahwa dia tidak akan menganggap enteng ini. Oleh karena itu pertempuran besar tidak dapat dihindari. Namun dia tidak bisa ikut campur dalam pertarungan ini. Dari sudut pandang pribadi, dia cenderung ke arah Lindong. Meskipun hubungan rumit antara mereka berdua membuat kepalanya sakit, itu masih jauh lebih baik daripada hubungan antara dia dan Yuan Chang. Namun di dunia ini jelas bahwa seseorang tidak dapat mengambil pertimbangan hanya dari satu sisi. Dia adalah murid dari istana kemurnian tertinggi 9 surga. Dan masalah ini bukan konflik pribadi antara Lindong dan Yuan Chang. Ini juga menyangkut hubungan antara dua sekte super yang kuat. Jika dia ikut campur, itu akan melibatkan istana kemurnian tertinggi 9 surga dan hanya akan membuat masalah ini jauh lebih rumit. Karena itu dia jelas tidak dapat ikut campur. Pada saat ini Yuan Chang memandang Ling Qingzu yang telah turun di puncak gunung. Sebelum pandangan suram melintas di matanya. Meskipun kata-kata yang Ling Qingzu katakan kepada Lindong dilindungi oleh Yuan Power, Yuan Chang dapat merasakan fluktuasi yang tercipta. Meskipun dia tidak tahu apa yang dikatakan Ling Qingzu kepada Lindong, jelas dari komunikasi ini bahwa sepertinya ada sesuatu yang terjadi di antara mereka berdua. Selain itu hubungan ini mungkin tidak sederhana, karena Yuan Chang belum pernah melihat Ling Qingzu seperti ini dengan seorang pria sebelumnya. Pada saat ini Yuan Chang menarik nafas dalam-dalam dan menekan gejolak dan niat membunuh brutal di hatinya yang muncul dari kecemburuan. Memutar kepalanya, matanya berubah sangat menyeramkan saat dia menatap Lindong. Kau terus memberiku alasan baru untuk membunuhmu, ucap Yuan Chang. Lindong tampak tersenyum saat menjawab.
Untungnya aku juga sudah memiliki niat seperti itu sejak awal. Senyum mengejek muncul di sudut mulut Yuan Chang sebelum tatapannya tiba-tiba menjadi dingin. Yuan Power yang menutupi langit tiba-tiba mengenang dan meletus dari tubuhnya. Yuan Chang perlahan melayang di udara saat Yuan Power yang tak terbatas berkumpul di belakangnya seperti lautan. Dengan apa kau akan melawanku? Saat tawanya terdengar, mata Yuan Chang langsung menjadi gelap. Dengan tiba-tiba mengepalkan tinjunya, sebuah telapak tangan memukul Lindong dengan marah. Saat telapak tangan turun, kekuatan Yuan yang menutupi langit seketika melolong dan menjerit. Langsung berubah menjadi telapak tangan bercahaya besar yang dengan marah turun ke Lindong dengan cara yang menggetarkan. Mengangkat kepalanya, Lindong menatap telapak tangan bercahaya raksasa yang berteriak ke arahnya. Dengan mengepalkan tinjunya, kuali merah muncul dalam sekejap. Itu bertambah besar ukurannya dengan cepat. Membawa cahaya merah yang menutupi langit dengannya saat itu langsung berbenturan dengan telapak tangan yang bersinar. Fluktuasi kekerasan dan liar membentang di langit saat telapak tangan bercahaya retak dan meledak. Kuali merah itu terbang mundur dan melayang di atas kepala Lindong. Tatapan Yuan Chang sedingin es saat dia menatapnya. Gelombang fluktuasi yang kuat dan sangat panas terus memancar keluar dari kuali langit yang membara. Kuali itu benar-benar mendarat di tanganmu, ucap Yuan Chang menatap kuali merah yang mengambang di atas Lindong. Dan tatapannya langsung berubah suram. Adapun Lei Qian dan Ling Zhen, ekspresi mereka juga berubah. Mereka tidak pernah berharap bahwa objek yang telah mereka habiskan begitu banyak usaha untuk mencari tiba-tiba berakhir di tangan Lindong. Namun apakah kau pikir kau bisa melawanku dengan mengandalkan harta Yuan murni? Tahap kehidupanku yang mendalam Yuan Power saja bisa membuatmu lelah sampai mati. Cahaya dingin melintas di mata Yuan Chang. Kekuatan tahap awal kehidupan mendalam memberinya kekuatan Yuan yang jauh melebihi kekuatan Yuan kuat yang dipancarkan oleh Lindong. Meskipun dia memiliki harta Yuan murni, Lindong masih bukan lawannya. Kekuatan Yuanmu lebih banyak dari milikku. Itu mungkin tidak terjadi. Namun dalam menghadapi senyuman dingin Yuan Chang, Lindong mengangkat kepalanya saat tatapan sedingin es melintas di wajahnya. Tangannya tiba-tiba membentuk satu set segel tangan misterius sebelum menekan telapak tangannya ke tanah. Saat Lindong menekan telapak tangannya ke tanah, fluktuasi yang sangat aneh mulai menyebar di tanah. Detik berikutnya, orang-orang memperhatikan bahwa bumi mulai menjadi tandus dalam kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Di bawah kehancuran ini, gelombang energi menakutkan mulai berkumpul dari segala arah sebelum benar-benar mengalir ke tubuh Lindong. Ini, Yuan Chang menyaksikan pemandangan di depannya saat matanya tiba-tiba berkontraksi. Kitab suci penghancuran besar, ucap Yuan Chang dengan suara yang dalam. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai jumpa.